Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa besar kebahagiaan saya bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudari seiman, terlebih melihat wajah-wajah yang begitu semangat menuntut ilmu syar'i di saat sebagian orang fokusnya, cita-citanya hanya perkara dunia semata. Sebagian mereka tidak bangun dari tidurnya kecuali ingat dunia, dan bahkan sebelum tidur pun yang terakhir diingat adalah dunia. Maka melihat Bapak dan Ibu yang begitu semangat menuntut ilmu, tentu kita semua berharap agar kita semua dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i seperti yang Bapak Ibu lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam ini insyaallah kita akan mengkaji beberapa wasiat atau nasihat yang disampaikan oleh sebagian ulama kita di zaman fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Apakah fitnah itu menuduh seseorang tanpa bukti? Fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah yang kita bahas di sini? Kalau kita perhatikan beberapa ayat Al-Quran, makna dari fitnah ini memang beberapa makna. Ada di antara makna fitnah itu ujian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, sedangkan mereka tidak difitnah, tidak diuji? Berarti arti fitnah di sini adalah ujian. Terkadang fitnah juga bermakna kesyirikan atau kekufuran, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Apa yang dimaksud fitnah di sini?
kesyirikan, kekufuran. Ya. Bukan menuduh orang, tetapi kesyirikan dosanya lebih besar daripada membunuh. Dan beberapa makna lainnya. Ya. Dan di kesempatan ini fitnah yang akan kita bahas adalah antara ujian, cobaan dan godaan. Dan perlu kita ketahui bahwa fitnah itu ada dua macam. Fitnah ada dua macam. Yang pertama, fitnah syubhat. Yang kedua adalah fitnah syahwat. Fitnah syubhat, Bapak Ibu, itu merusak ilmu dan keyakinan seseorang. Seperti kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, ya, kebid'ahan, atau ateisme, ilhad, ya, itu syubhat. Ilmunya rusak, keyakinannya rusak. Yang kedua adalah fitnah syahwat. Nah, fitnah syahwat ini merusak niat dan juga keinginan atau tujuan seseorang. Merusak niat, keinginan dan tujuan seseorang yang harusnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena fitnah syahwat menyimpanglah tujuannya. Contohnya apa? Fitnah harta, fitnah jabatan atau tahta, fitnah wanita. Dan fitnah syubhat jauh lebih berbahaya daripada syahwat. Dan keduanya akan terus datang menghampiri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'irdil hasir 'udan 'udan. Fa ayyu qalbin ashrabaha nakatat fihi nuktatun sauda wa ayu qalbin ankaraha nakatat fihi nuktatun bayda hatta ta'udal qulubu ala qalbain. Qalbi aswadi marba'in kal kuzi mujahhiya la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma ashraba min hawahu wa qalbin abyadin la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard." Fitnah itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam hati seperti dianyamnya tikar, sehelai demi sehelai, sedikit demi sedikit, enggak langsung banyak, sedikit demi sedikit. Hati manapun yang menerimanya, yang menerima fitnah tersebut, maka akan tertitiklah padanya setitik noda hitam. Hati manapun yang menolaknya, akan tertitiklah padanya setitik cahaya putih. Ya, ada yang menerima, ada yang menolak. Akhirnya hati pun akan terbagi menjadi dua.
hati yang hitam legam, cekung seperti gayung yang terbalik, tidak mengenal kebaikan, tidak pula mengingkari kemunkaran selain yang dikehendaki oleh hawa nafsunya. Dan yang kedua, hati putih bercahaya yang tidak akan tertimpa mudarat, keburukan, fitnah selama langit dan bumi masih ada. Lihat, Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana dahsyatnya fitnah datang kepada kita dari berbagai penjuru, ya, maka hati akan terbagi menjadi dua. Termasuk yang manakah hati kita? Apakah hati yang menerima dan menyerap fitnah seperti batu karang yang selalu menyerap air sehingga tertitik padanya setitik noda hitam, ya, seperti gayung yang terbalik? Kenapa? Tidak bisa lagi membedakan mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Ya, kalau sudah banyak titik hitamnya, kalau sudah banyak fitnah yang masuk ke dalam hatinya, maka ada dua kerusakan. Yang pertama, tercampur aduknya kebaikan dengan kemunkaran. Seseorang yang terkena fitnah itu tidak bisa membedakan mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Bahkan mungkin dia akan dikuasai oleh penyakit ini hingga meyakini kemungkaran, ya, sebagai kebaikan dan kebaikan sebagai kemungkaran. Ada tidak? Orang yang melihat perkara baik dinilai buruk, perkara buruk dinilai baik. Ada tidak? Apa patokan baik dan buruk? Apakah hawa nafsu? Apakah akal? Apakah perasaan? Patokan baik dan buruknya sesuatu adalah apa yang ditetapkan baik oleh syariat, maka itu baik. Apa yang ditetapkan buruk oleh syariat, maka itu buruk. Tapi orang yang sudah terfitnah dan terbalik hatinya, yang ditetapkan syariat baik dilihatnya sebagai sesuatu yang buruk. Gak benar ini, gak relevan dengan zaman, gak cocok dengan masyarakat kita, enggak ini dan enggak itu, terus dipertentangkan kebaikan dan kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Sebaliknya yang munkar, wah ini yang bagus, ini yang mantap nih, yang harus kita lestarikan, yang harus kita bela, yang harus kita dukung. Ini bahaya fitnah. Yang kedua, menjadikan hawa nafsu sebagai hakim, penentu, pemimpin dan panutan dengan meninggalkan semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal bukti keimanan kita adalah mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, yaitu syariat. Tapi orang yang sudah terfitnah nggak bisa. Naudzubillah, kita berlindung dari hati yang terfitnah. Adapun yang kedua, macam hati yang kedua ketika datang fitnah adalah hati yang putih bercahaya dengan cahaya iman. Ketika fitnah datang, ia mengingkari fitnah tersebut, menolaknya, sehingga ia pun semakin bersinar, bercahaya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan sebutkan beberapa contoh fitnah yang sangat berbahaya yang ada di sekitar kita. Di antara fitnah yang banyak yang mengintai kita adalah di antaranya fitnah harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummati al-mal." Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Bapak Ibu,
punya harta itu bagus. Ni'mal mal inda rajulin salih. Sebaik-baik harta itu harta yang ada di tangan orang soleh. Bahkan kata Sufyan Ats-Tsauri, al-malu fi zamanina silah. Harta di zaman kita ini senjata. Bangun masjid butuh harta apa tidak? Mau haji umrah butuh harta atau tidak? Tapi hati-hati. Kalau kita lengah, harta bisa menjadi fitnah. Sampai-sampai Rasulullah nggak khawatir sahabatnya itu miskin, tapi khawatir ketika harta melimpah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fawallah mal faqru akhsha alaikum, walakinni akhsha an tubsatu alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Miskin enggak dikhawatirkan. Namun yang aku khawatirkan atas kalian adalah ketika diberikan kemakmuran dunia sebagaimana pernah diberikan kepada umat-umat sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba, hingga akhirnya dunia menyebabkan kalian binasa sebagaimana mereka binasa. Tidak sedikit orang tidak peduli datang dari mana hartanya, apakah halal atau haram, apakah melalui kejujuran atau kedustaan, apakah murni kerja keras atau melalui suap, apakah tanpa riba atau mengandung riba. Sebagian orang tidak peduli. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haram. Akan datang suatu masa saat itu manusia tidak lagi peduli dengan cara apa dia menghasilkan harta, apakah dari yang halal atau yang haram. Banyak orang sampai jual diri demi harta, betul apa tidak? Banyak orang menggadaikan akhiratnya demi harta. Ini fitnah, ini ujian. Setelah harta itu didapat, ada lagi ujian berikutnya. Dipakai untuk apa hartanya? Ada yang dipakai di jalan yang halal, untuk fi sabilillah. Tapi tidak sedikit orang ketika megang harta nggak tahan godaan, mau kemana larinya harta ini, sehingga ada yang menyimpang akhirnya digunakan di jalan maksiat, naudzubillah. Ini fitnah. Yang kedua di antara fitnah yang besar yang harus kita waspadai adalah fitnah wanita. Kalau harta lebih banyak menjerumuskan para wanita, ini fitnah wanita banyak menjerumuskan para pria. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'alal rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki selain ujian wanita. Waspadalah. Maaf ya ibu-ibu. Istri apakah tetap jadi fitnah bagi suaminya? Tetap jadi fitnah. Ketika istri tidak sabar pemberian suami, ketika istri merengek-rengek ingin ini ingin itu, istri menuntut ini menuntut itu, bagaimana sebagian suami? Akhirnya terdorong ya berbagai macam keinginan ya dengan cara yang baik-baik sulit. Akhirnya sebagian suami tergoda. Ya sudah, gimana caranya supaya kebutuhan istrinya terpenuhi? Akhirnya terjatuh kepada yang haram, naudzubillah. Kalau istri saja jadi godaan bagi laki-laki, bagaimanakah wanita yang belum jadi istri? Ya, yang bisa menjadikan orang berakal hilang akalnya.
yang bisa menghancurkan rumah tangga orang lain, dan beraneka ragam keburukan daripada fitnah godaan tersebut. Oleh karena itu disyariatkan bagi wanita untuk menutup aurat. Disyariatkan mereka untuk tidak ikhtilat. Disyariatkan untuk tidak tabarruj, berhias di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Dilarang untuk memakai minyak wangi yang tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, karena godaan dan fitnah yang besar daripada wanita tersebut. Kemudian di antara fitnah di zaman ini, Bapak Ibu, adalah kemudahan media sosial. Media sosial atau akses informasi yang begitu mudah berada di genggaman tangan menjadi fitnah yang sangat besar bagi seorang muslim dan keluarganya. Tulisan-tulisan yang menyesatkan, foto dan gambar wanita dengan dandanan yang seronok yang bisa membangkitkan syahwat, nyanyi-nyanyian dan pentas yang membuat keburukan yang tidak pantas untuk dilihat oleh seorang muslim. Karena fitnah tersebut sebagian orang kehilangan waktu-waktu terbaiknya untuk beramal, untuk bekerja, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejak kecil akses itu begitu mudah didapat. Anak-anak usia SD banyak yang menjadi korban. Bagaimana usia di atas mereka? Betul, dengan media sosial atau dengan handphone di genggaman kita bisa cepat menerima informasi yang positif. Tetapi jika tidak waspada, maka justru akan menjadi malapetaka. Maka Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, beberapa nasihat dari para ulama terkait di zaman ini, dari aneka ragam fitnah, baik kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, dan juga berbagai macam kemaksiatan, perzinaan, LGBT dan lain sebagainya. Nasihat mereka yang pertama adalah hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ketakwaan dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya dimanapun berada. Sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Kemudian yang kedua, hendaknya memperbanyak doa kepada Allah agar diberikan keteguhan iman kita. Banyaknya godaan, maka kita butuh kekuatan, butuh keteguhan. Dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, jika kita sendirian, ala dinik. Ya Allah yang membulak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kalau bareng-bareng, tsabbit qulubana ala dinik. Minta keteguhan kepada Allah. Hati itu mudah berubah, lebih cepat berubah daripada air ketika mendidih. Air mendidih cepat banget bolak-baliknya. Hati kita lebih cepat daripada itu. Kalau bukan Allah yang memberikan keteguhan. Jangan heran orang yang hari ini Islam, besok sudah kafir. Hari ini mengaji, besok sudah meninggalkan kajian. Atau sebaliknya, hari ini menyembah berhala, besok sudah sujud kepada Allah. Hati cepat berubah. Maka kita memohon kepada Allah agar diberikan keteguhan di atas agamanya. Karena kita jangan sampai meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Berikutnya menuntut ilmu syar'i. Bapak Ibu, tidak ada jalan yang lebih menguatkan kita untuk mengetahui kebenaran dan istiqomah di atas kebenaran tersebut kecuali jalan menuntut ilmu. Sehingga pantas Rasulullah mewajibkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang seperti apa? Ilmu yang memperkenalkan kita kepada Allah, sehingga kita tunduk patuh kepada syariatnya. Ilmu yang memperkenalkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi pengikut setianya yang melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, membenarkan kabarnya, dan tidak beribadah kecuali dengan yang disyariatkannya. Ilmu tentang agama Islam, karena Islam ini, agama ini dibangun di atas dalil. Ya, maka kita harus mengenal agama Islam ini, syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Dan itu tidak didapatkan kecuali di majlis-majlis ilmu. Maka beruntunglah Bapak dan Ibu yang dibukakan hatinya kepada ilmu syar'i, yang dimudahkan langkahkan kakinya dari rumah ke sini. Kalau sudah ditutup hatinya, walaupun sebelah rumah itu majelis ilmu, sulit untuk datang. Berapa lama rumah Bapak ke sini? Mana yang paling jauh? Ada yang 15 menit? Ada yang 30 menit? 30 menit? Ada. Walaupun 2 menit, kalau tidak dibukakan hati, enggan untuk melangkahkan kaki. Bersyukurlah. Apalagi yang hadir dengan keluarga, Masya Allah. Ini sebaik-baik keluarga. Istri, anak diajak ke majelis ilmu, luar biasa. Jangan hanya bapaknya yang ngaji, jangan hanya ibunya yang ngaji, sekeluarga kita bawa. Saya masih ingat ketika saya usia 9 tahun, kakak saya mengajak ngaji, naik angkot 2 kali zaman itu, bersama istri, bersama anaknya. Kadang jalan kaki dari perapatan Cilengsi, ya, naik angkot sekali terus jalan kaki gitu. Dan itu berbekas bagi ya anak kecil, walaupun usianya baru 9 tahun, 10 tahun. Sudah masuk isya ya? Hah? Berapa menit lagi? Oh iya. Kok suara adzan tadi barusan ya? Alarm. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi Masya Allah, ini pemandangan yang sangat indah. Ada suami, ada istri, ada anak hadir majelis ilmu. Calon generasi-generasi soleh insya Allah. Kasih tahu, ini majelis ilmu, jangan berisik. Ini majelis ilmu, jangan lari-larian ya. Dengerin Pak Ustadz. Ya, jadi sejak dini diajarkan menuntut ilmu. Insya Allah kita akan terhindar dari fitnah. Kemudian di zaman fitnah ini hendaknya kita menjaga lisan dan tulisan. Tidak setiap hal yang kita ketahui pantas untuk disampaikan, untuk disebarkan. Ini yang adzan banyak. Kayaknya harus berhenti dulu nih gini. Sudah masuk belum? Belum. Muadzinnya dari HP ini banyak banget ini. Tadi sudah adzan, ini adzan lagi. Ya, jadi menjaga lisan, menjaga tulisan. Jangan mudah berkomentar. Tidak setiap hal itu pantas untuk kita ungkapkan ke setiap orang. Terkadang materinya benar, tetapi belum pas untuk disampaikan kepada setiap orang. Nabi SAW
Jika bertemu dengan seseorang, bertanya dulu, siapa ini? Dari mana ini? Kenalan dulu. Sehingga pas mau nyampaikan apa. Ketika mengutus sahabat untuk dakwah, dikasih tahu dulu, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Engkau akan datang ke siapa? Engkau akan datang kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Hendaknya engkau begini dan begitu. Ya, apalagi di media sosial, di Facebook. Di Facebook itu kalau pengaturannya itu publik, semua orang bisa baca, berarti ya harus lebih waspada. Semua orang di dunia ini kalau baca tulisan itu pas atau enggak gitu. Jangan Bapak menghukumi, saya bukan untuk yang di sana, saya cuma untuk teman yang di sini. Tapi kenapa settingannya publik? Jangan sampai ucapan kita disalahpahami oleh orang lain, sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, hadithun nasa bima ya'rifun aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Berbicara kepada manusia itu sesuai dengan kadar pengetahuan mereka. Apakah engkau mau Allah dan Rasulnya didustakan? Ya, kalau saya bicara dengan Bapak Ibu, saya harus pas nih. Pembicaraan saya memang pas untuk Bapak dan Ibu. Terus karena itu direkam, yang memungkinkan untuk di-share di media sosial, berarti harus pas untuk umum. Berani tidak apa yang saya sampaikan didengar oleh orang di ujung Sumatera? Harus siap mempertanggungjawabkan. Tidak bisa kita beralasan saya hanya menyampaikan di sini, tetapi di-share secara live, ya, ke seluruh dunia. Kalau memang pembicaraannya di sini, maka jangan ada media sosial yang nyala gitu. Jangan ada siaran langsung, jangan ada rekaman yang di-share. Oleh karena itu, asatidzah kita sering menasihatkan, jangan sembarangan ngerekam, jangan sembarangan nge-share, izin dulu kepada panitia. Karena apa? Dikhawatirkan ada yang terpotong, ada yang tidak dipahami. Konteksnya pembicaraan apa di sini, kemudian dipotong sehingga tidak dipahami dengan baik dan benar. Hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam menulis. Mungkin azan Isya dulu ya. Baik, insya Allah kita lanjutkan sedikit setelah Isya. Dan juga bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Sambil menunggu jika ada pertanyaan, kita akan lanjutkan beberapa nasihat dari para ulama kita di zaman fitnah ini, di zaman yang penuh dengan ujian, cobaan, dan juga kekacauan, yaitu hendaknya kita pandai menjaga lisan, pandai menjaga tulisan, karena tulisan itu bagian daripada dua lisan. Al-kitabatu ahadul lisanain. Tulisan itu ya sama fungsinya seperti lisan. Jadi orang menulis walaupun bisu, dia seperti berbicara. Bahkan terkadang tulisan itu lebih besar pengaruhnya, karena ya tercatat begitu. Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Pastikan lisan kita ini berbicara yang baik-baik saja, yang diridhoi oleh Allah. Yang tidak jelas apakah baik atau buruk, tinggalkan.
Apalagi kalau jelas itu buruk, mengandung dusta, mengandung ghibah, mengandung namimah, atau perkara-perkara lain. Tulisan juga demikian. Ya, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Banyak perselisihan, kekacauan terjadi karena ucapan atau tulisan. Oleh karena itu, sebelum kita berbicara, pastikan ini bicaranya baik atau tidak. Kalau baik, apakah waktunya pas untuk disampaikan atau tidak? Lihat waktu yang pas. Kemudian lihat disampaikan kepada orang yang pas atau tidak. Pelajaran Bapak dan Ibu tidak pas mungkin didengar oleh anak-anak TK atau sebaliknya. Artinya, ya kita harus melihat apa yang kita ucapkan, yang kita tulis ini pas atau tidak, didengar atau dibaca oleh orang lain. Kemudian berikutnya adalah hendaknya kita tasabut terhadap berita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian suatu berita yang datang dari orang fasik, maka cek dan rechecklah. Telitilah kebenarannya. Jangan mudah menerima berita kemudian kita mensikapinya. Ya, perlahan. Kalau ada berita, dicek dulu ini benar atau enggak. Jangan sampai kita menjadi korban hoax, apalagi menjadi penyebar hoax. Ya, hoax itu dilarang untuk disebarkan dan jangan diterima. Sebagian orang kalau kabarnya itu sesuai dengan hawa nafsu, nggak peduli ini benar atau salah. Walaupun hoax dia tetap terima, bahkan dia share, dia sebarkan. Ya, harusnya kabar itu diteliti dulu. Jangan mudah kita percaya, jangan mudah kita terima. Apalagi yang menyangkut tentang perselisihan atau perkara-perkara besar yang menyangkut umat, menyangkut bangsa dan negara atau yang lainnya. Kemudian sikapi dengan bijak. Kembalikan urusan kepada ahlinya. Jika permasalahan politik, tanyakan kepada ahli yang mengerti tentang politik. Jika permasalahan tentang ekonomi, kembalikan kepada ahli ya ekonomi. Dan jika permasalahan tentang ilmu syar'i, tentang perkara agama, kembalikan kepada ahlinya, yaitu para ulama. Jangan biarkan setiap orang berbicara semaunya, nggak ngerti apa-apa, bicaranya masya Allah, ya aneka ragam dibicarakan. Tentang kriminal dibicarakan seperti kriminolog, seperti ahli dalam kriminal. Ya, tentang harga barang naik seperti ekonom. Semuanya serba dibicarakan, tidak seperti itu. Kembalikan kepada ahlinya. Terus kita bisanya di bidang apa? Ya itulah ya kita. Kalau kita penuntut ilmu, kita fokus saja dalam menuntut ilmu. Ada orang-orang yang mengurusi bagaimana harga supaya nggak naik, ya bagaimana solusinya ketika harga naik, itu ada orang-orang yang mengurusinya. Adapun kita bagaimana beriman dan bertakwa pada Allah dan menuntut ilmu, bagaimanapun yang terjadi kita siap dengan ilmu kita. Karena pembicaraan kita tentang perkara-perkara tersebut nggak akan ada manfaatnya. Betul apa tidak? Ya, itu hanya bualan di warung kopi saja, nggak ada manfaatnya, hanya menghabiskan waktu. Jadi pastikan kebenaran suatu berita dan jangan terburu-buru. Kemudian yang terakhir, ya, di kesempatan ini tentunya sangat banyak nasihat mereka. Maka yang saya pilihkan yang terakhir ini adalah hendaknya
berhati-hati mencari teman. Ya, suhbatul akhyar. Hendaknya kita itu berteman dengan orang-orang pilihan di zaman fitnah itu. Karena Rasulullah SAW mengabarkan al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalilhu. Seseorang itu tergantung pada agama teman baiknya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman baik. Kalau bergaul dengan siapapun, Rasulullah bersabda, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kita bergaul dengan siapapun, yang baik, yang buruk, yang mukmin, yang kafir, ya, kita tidak boleh eksklusif. Kita terbuka bergaul dengan siapapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertetangga dengan orang kafir, bermuamalah, pinjam meminjam, jual beli dengan orang kafir. Kita tidak tertutup gitu. Tetapi menjadikan teman dekat, teman yang dekat itu harus hati-hati. Karena akan berpengaruh. Cari yang bertakwa, cari yang berakal, cari yang berakhlak, cari yang zuhud terhadap dunia, enggak tamak, yang orientasinya itu akhirat. Ya. Dan cari yang lurus akidah dan manhajnya, yang ittiba kepada sunnah. Jangan berteman dekat dengan mereka-mereka yang mengajak kepada kebidahan atau kepada kesesatan. Karena hati kita ini lemah. Ingat, ini dalam berteman dekat ya Pak. Adapun bergaul dengan siapa? Dengan semua orang. Dalilnya apa bergaul dengan semua orang? Wa khaliqin nas. Bergaulah dengan manusia. Bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Ya, kita menyapa setiap orang, kita bertetangga dengan siapapun. Tapi yang dekat, yang kita benar-benar close sama dia, care sama dia gitu. Ya, wajar dong setiap orang punya teman dekat. Apakah harus dipaksa? Saya ingin jadi teman dekat Anda, dipaksa nggak bisa kan? Pilihan gitu, terserah kita milih. Maka kita pilih yang baik. Dan kita tidak akan pernah bisa nggak akan pernah bisa punya teman yang baik kalau kita sendiri nggak baik. Kita mendekat, dia menjauh. Kenapa? Karena takut akan keburukan kita, takut akhlak kita yang buruk, takut ketamakan kita, takut dengan kesesatan kita, takut dengan kefasikan kita. Maka kita yang memulai memperbaiki diri kita dan mencarilah teman yang soleh yang bisa mendampingi kita di dunia ini menuju surga. Kata sebagian salaf, kalau bukan karena sholat malam dan teman-teman yang soleh, aku sudah nggak betah hidup di dunia. Yang bikin kita betah di dunia ini Pak, ya, selain beribadah kepada Allah adalah adanya saudara-saudara yang soleh. Makanya ini Bapak Ibu bertemu di sini di majelis ilmu, insya Allah ini orang-orang yang cinta akhirat, insya Allah, ya, orang-orang yang ingin berusaha memperbaiki diri dan menjadi orang yang soleh insya Allah. Maka dijaga persaudaraan itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga beberapa nasihat ini bermanfaat bagi kita semua sehingga kita diberikan keteguhan di zaman fitnah ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan, ya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana menghadapi fitnah dimudahkannya media sosial atau HP, terutama di keluarga agar anak tidak terfitnah oleh HP, sedangkan pendidikan seseorang harus pakai HP? Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, HP atau media sosial itu seperti pisau yang bermanfaat untuk mengiris, memotong, ya, bumbu dan lain sebagainya, untuk menyembelih hewan dan lain sebagainya, tapi juga bisa berbahaya jika digunakan tidak tepat. Maka, ya, gunakan handphone
untuk perkara-perkara yang bermanfaat saja. Untuk belajar kita kasih HP. Jika memang harus pakai HP, misalnya online gitu ya. Kemudian untuk komunikasi kita izinkan. Ya, untuk mengakses hiburan maka kita pilihkan, misalnya YouFit Kids. Ya ada kan? YouTube YouFit Kids. Sehingga pilihan acara anak-anak yang Islami yang baik. Seperti itu. Dan selalu dampingi anak ketika menggunakan HP. Dan jangan berikan HP sebelum anak itu berakal, bisa ya menggunakan HP secara bijak. Artinya kalau belum bisa memilah dan memilih, jangan dulu diberikan HP. Maksudnya jangan milik sendiri gitu. Biarlah milik bapak dan ibu, anak minjem, bapak nemenin, ibu nemenin. Ya, sehingga ada waktunya. Ketika HP-nya tidak dipakai oleh bapak dan ibu, waktunya jelas, jamnya, waktunya. Tidak dibiarkan begitu saja anak-anak nggak tahu waktu, tidak. Ya, jadi pengaturan terhadap HP insya Allah bisa meminimalisir efek negatif daripada HP itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mohon diberi contoh suatu ujian atau cobaan sebagai indikasi bahwa seseorang sudah beriman. Ujian itu banyak sekali Bapak Ibu. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan sungguh pasti kami akan menguji kalian dengan sedikit ya rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, ya kehilangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Maka berikan kabar gembira bagi orang yang bersabar, yang apabila tertimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ujian banyak. Yang penting ujian itu bukan pada agama kita. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala taj'al musibatana fi dinina. Janganlah musibah itu menimpa pada agama kami. Ya maka Bapak diuji. Diuji kadang dengan rasa takut ketika terjadi peperangan, ketidakamanan, seperti di zaman penjajahan atau di zaman PKI, ya dengan kelaparan di zaman krisis moneter, ya sampai harus makan jagung, makan singkong, daun-daunan dan seterusnya. Telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman pasti diuji pada dirinya, pada keluarganya, pada negerinya. Dengan ujian itu Allah ingin menampakkan siapa yang jujur dengan keimanannya, siapa yang dusta. Karena orang kalau ngaku beriman saja gampang, ketika diuji barulah nampak hakikatnya. Orang yang beriman ketika diuji mereka sabar, mereka yakin ini takdir Allah, ini ketetapan Allah mengandung hikmah yang besar. Tapi orang yang tidak beriman ketika diuji mereka ya protes dan marah terhadap keadaan, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian aneka ragam. Para nabi dan rasul adalah orang yang paling besar ujiannya. A'zamul bala al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Yang paling besar ujian itu para nabi, kemudian yang semisal mereka dan yang semisal mereka. Ya, banyak ujiannya. Khabbab bin Arad ketika meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan pertolongan kepada kita? Saat itu orang-orang musyrik sedang menjadi-jadinya menyiksa orang beriman. Apa kata Rasulullah? Sungguh orang-orang sebelum kalian ada orang yang
ditanam di tanah, kemudian digergaji dari atas, dibagi dua sehingga terbelah jadi dua. Dan ada yang disisir dengan sisir besi sehingga dagingnya mengelupas dari tulangnya. Dan itu tidak membuat mereka gentar keluar dari agama Allah. Mereka sabar. Kalian itu tergesa-gesa, kata Rasulullah. Jadi ujian aneka ragam. Maka kita bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sudah lama ngaji tapi hati keras dari menerima nasihat, mohon nasihatnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, wajar jika orang yang sudah lama ngaji tapi hatinya keras. Jika ketika ngajinya itu tidak fokus, malah justru ngobrol. Nah, seperti di belakang tuh. Terdengar nggak suara ngobrol? Terdengar nggak, Pak? Nah, ibu-ibu, ini kan majelis ilmu. Ya, belum selesai majelis ilmunya. Di majelis ilmu tidak boleh ngobrol. Ya. Jadi, penyebab hati kita keras, padahal kita sudah lama mengaji, karena ngajinya kurang berkualitas. Ngajinya kurang berkualitas. Maka harus kita perbaiki cara kita mengaji. Bapak-bapaknya terlebih ibu-ibunya. Keikhlasannya dijaga. Al-ilmu la ya'diluhu syai' liman akhlasat niyatuhu, kata Imam Ahmad. Ilmu itu tidak ada tandingannya bagi yang niatnya ikhlas. Kaifa ikhlasuhu? Gimana ikhlasnya? Ayyan wiya li raf'il jahli an nafsihi wa an ghairihi. Berniat dengan menuntut ilmu itu menghilangkan kebodohan dari dirinya, dari orang lain. Jadi dia datang dari rumah, dia pengen menghilangkan kebodohan dari dirinya. Semangat banget. Saya nggak boleh bodoh gitu. Sehingga dia melihat upgrade pada dirinya itu jelas. Sekarang nggak tahu, berarti nanti kalau sudah ngaji harus tahu. Ada peningkatan pada dirinya. Kalau dia sudah tahu, dia berusaha mengajarkan pada keluarganya, pada kerabatnya, pada masyarakatnya. Niatnya ikhlas. Yang kedua, husnus samti. Ketika menuntut ilmu itu harus benar-benar diam, nggak boleh bersuara. Ya, perhatikan betul-betul. Karena sedikit saja kita bersuara, kita kehilangan fokus. Diri kita kehilangan fokus, yang kita ajak ngobrol kehilangan fokus. Maka harus benar-benar diam. Kemudian berikutnya, ya, husnul kitabah, mencatat. Ilmu itu ibarat hewan buruan, harus kita catat untuk mengikat ilmu. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduh. Ilmu itu hewan buruan dan tulisan adalah pengikatnya. Lama mengaji tapi nggak pernah mencatat, maka ilmunya sulit bertambah. Seperti orang yang nggak ngaji, seperti orang yang nggak ngaji. Setelah mencatat, kita baca dan kita hafalkan hal-hal yang penting yang kita catat tersebut. Uktub ahsanu ma sami'ta wahfad ahsanu ma katabta. Catat hal terbaik yang engkau dengar. Selama setengah jam berbicara itu kan banyak tuh yang disampaikan. Bapak catat yang terbaiknya saja, nggak usah semua. Kalau semuanya namanya transkrip. Bapak nggak usah catat semua. Tapi yang paling penting aja nih, ini penting nih, catat.
Yang paling penting dicatat. Nah, catatan itu dibawa pulang di rumah, dibaca lagi. Hafalkan hal terbaik yang kau catat. Bapak mencatat 10 poin, yang terbaiknya ada 3, hafalin 3 itu. Berarti Bapak menguasai 3 permasalahan dari ilmu. Dan terus bertambah. Berikutnya, amalkan. Yang membuat hati kita keras itu karena kita menuntut ilmu bukan untuk beramal. Sedikit saja ya ilmu yang kita dapat, kita amalkan walaupun 1 poin, 2 poin. Ya. Dan tinggalkan hal yang kita ingkari. Kerjakan hal yang kita ketahui, tinggalkan hal yang kita ingkari. Ini diantara kiat supaya hati nggak keras bagi penuntut ilmu. Dan tentunya ya ditambah dengan selalu baca Quran tiap hari, dengan maknanya, mempelajari maknanya. Ya baca Quran. Kemudian jauhi syubhat, jauhi syahwat. Karena syubhat dan syahwat tadi yang membuat hati kita keras. Titik noda hitam terus akhirnya jadi banyak, keraslah hati kita. Jauhi syubhat-syubhat, jauhi syahwat-syahwat, jauhi pintu-pintu maksiat ya yang bisa menyeret kita kepada keburukan. Ya, semoga dengan demikian Allah lembutkan hati kita. Hati yang lembut mudah menerima nasihat, mudah untuk kembali ke jalan yang benar, mudah untuk bertaubat dan istighfar. Manusia itu tidak mungkin lepas dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah tawabun. Ya, yang penting kita sadar ini salah, kita kembali kepada Allah. Itu lebih baik daripada merasa nggak pernah salah dan nggak kembali kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, mohon maaf tidak semua bisa saya bacakan di kesempatan ini. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan juga kepada DKM Masjid ini dan juga seluruh panitia. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.